Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Dalam Injil hari ini, orang mempertanyakan mengapa murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus makan dan minum. Mereka pikir puasa itu hanya soal tidak makan dan minum. Terlalu sering fokus dari puasa adalah tidak makan. Ada pula pandangan bahwa dengan berpuasa pasti keinginan kita akan tercapai. Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Puasa bukanlah cara untuk membuat Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Puasa itu mengubah kita, bukan mengubah Tuhan. Puasa adalah salah satu latihan rohani, menjadi sarana untuk mengendalikan diri dari keinginan-keinginan tak teratur. Dengan demikian, kita dibentuk, diubah. Karena seharusnya puasa adalah melepaskan mata kita dari hal-hal duniawi dan berpusat pada Tuhan. Dengan mengalihkan mata dari hal-hal dunia ini, kita dapat memusatkan diri pada Tuhan secara lebih baik. Puasa menolong kita untuk memperoleh pandangan baru dan memperbaharui ketergantungan kita pada Tuhan. Bagi kita orang Katolik, puasa adalah tanda penyangkalan diri, tanda pertobatan. Dengan berpuasa kita menyatakan diri untuk berani masuk hidup baru yang diawali dengan pertobatan. Puasa akan menjadi sia-sia bila cara hidup yang lama masih kita pertahankan. Yesus mengajak kita untuk berpikir visioner, melihat diri dan membaharui diri melalui pantang dan puasa. Puasa dan pantang yang kita lakukan hendaknya memampukan kita untuk hidup baru. Dan selain itu, puasa hendaknya menghasilkan buah-buah yang manis, yaitu pembaharuan diri melalui pertobatan, kehidupan dua yang makin dekat dengan Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengaitkan alasan para pengikutnya untuk berpuasa dengan kepergian atau kematian sang mempelai. Sang mempelai yang dimaksudkan itu adalah diri Yesus sendiri. Para murid akan berpuasa karena mereka akan berduka cita. Mereka berduka cita karena kehilangan sosok yang amat mereka kasihi. Dengan demikian, duka cita maupun puasa mereka merupakan ungkapan bahwa mereka amat mengasihi guru dan Tuhan mereka. Dia katakan, waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Inilah motivasi spiritual saat orang berpuasa.
Berpuasa pertama-tama dan terutama merupakan konsekuensi dari kesadaran ketiadaan Tuhan. Yesus ingin agar para muridnya, termasuk kita di zaman ini, menyadari bahwa puasa bukan sekedar tidak makan dan minum, menahan nafsu dan sebagainya. Puasa harus menjadi aktivitas rohani yang terbangun karena kerinduan akan kehadiran Tuhan yang seolah-olah tidak dirasakan lagi akibat mempelai itu telah diambil dari mereka. Sewaktu seseorang dalam keadaan dosa, serasa terkurung dalam rasa bersalah, dan sulit melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi, saat itulah dia merasa bagaikan ketiadaan Tuhan, karena sang mempelai diambil dari dirinya. Tuhan tidak didengar lagi, Tuhan tidak dianggap lagi, bahkan Tuhan dianggap tidak ada lagi. Yang terdengar bukan lagi suara Tuhan, melainkan suara pikiran sendiri, rasa mapan diri, dan rasa puas dengan dirinya sendiri. Berpuasa adalah kesempatan untuk mengembalikan Tuhan. Berpuasa adalah jalan ke Tuhan, yakni saat mana orang yang sadar akan kedosaannya bersedia dan mau dengan sepenuh hati bertobat dan memilih untuk mengubah cara hidupnya. Saat itulah dia membuka kembali hatinya untuk Tuhan. Semoga hari-hari puasa dan pantang kita di masa Prapaskah ini semakin bermakna. Tidak hanya soal makan dan minum saja, melainkan karena kesadaran kembali lagi ke jalan Tuhan. Bahkan mengundang kembali Tuhan menjadi penguasa hati dan hidup kita.